Jadi begitu masuk, langsung kita pencet HDF, pasang selangnya. Nanti nonton di YouTube aku ya guys. Jadi di mesin ini bisa 3 treatment, bisa HD, bisa HF, dan juga bisa HDF. Dan sangat fleksibel, teman-teman mau pilih yang mana. Premium HD aja belum bener, mau premium HDF. Saat pasang, klem-klem langkah sensor semuanya dibuka ya. Dia bisa kebalik ya? Dia bisa kebalik ya? Mereka kan di atas ya? Ada. Maaf diganti ya, ini punya orang ternyata bapaknya. Sama kok pending. Yang sebelah ya. Tapi saya juga punya tetangga. Seliput tetangga saya kok pegangnya Rasanya beda. rasanya beda lah seliput tetangga. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nanti kita menjadi Iron Man. Belilah udah di mall oleh. Karena di dia. Nah, menjadi aing. Memang sana. Nah, kalau ini kan BB-nya panjang. Harganya sama nggak? Harganya sama sih. Kan bisa itu Pak, bisa diganti. NaCl-nya kan 2 sama InfoSafe dikurangi jadi harga itu. Sama aja ya. Karena kita nggak pakai NaCl, jadi boleh ditutup. Rumah sakit BPJS nggak usah sok keras deh. Buat institusi. Buat efek. Belakang Lis, baru besar, makanya penyampaiannya besar. Penasaran kamu? Tangannya kecil, yang besar otaknya. Tulis penasaran. Jangan tangannya yang besar, otaknya kecil. Gara-gara gue salah, ekspor steril kecil. Dia pakai surat apa? Soalnya dia spesialis 5 doang di Indonesia termasuk oh makanya dia nyampe Sombong ya. kalau kita NaCl-nya belum. NaCl-nya nggak pakai. Sadar.
Anda aku tahu suka. Jangan lupa yang ke sensor jangan pernah di clap. Jangan pernah di clap. Merah, biru, PBE. Buka aja. Kalau pas mulai. Iya. Tuh. Yes. Udah. Di sini semuanya sama dengan hari biasa. Apa itu makan? Kemudian kita ada kelas ukur. Yang ini pos ya, karena nanti spray sama pos itu bentuk selangnya beda. Yang kita pakainya yang pos. Jadi pos dulu gitu. Jadi pumpnya di sini. T-nya ada di sini. T-nya ada di depan. Itu kalau pos. Si kecil mulai aktif ya Bun. Kita mah harus kerja. Kalau yang sebelah mah lu harus gerak. Jadi Sen lemon sendiri loh. Maaf ya Mon. jadi pakainya seperti ini. Nanti ini disambung ke sini. Kemudian ini hasil. Jadi kan dia dari mesin diproduksi di sini yang putih, terus dimasukkan ke selang substitusi. Hasilnya dicampur di sini. Jadi pencampurannya itu di pos dialisa. Jadi darah masuk murni di sini di HDHL, konveksi, difusi, kemudian keluar di sini, baru dicampur sama air, baru masuk lagi. Itu pos dilusi. Kalau pre-dilusi, pencampuran airnya ada di sebelum dialisa. Gitu. Maksudnya dari sama produknya tetap di sini, cuman bentuk selangnya beda. Nanti di sini sambungannya di sini. Kalau ini adalah selang pos. Di connect aja ke PV. PV. Semua. Enggak PV-nya. Ini ke sini ya teman-teman, yang biasa buat tempat masuk obat. Si Bun tuh ntar ditepuk tangannya dulu. Ini pakai Jangan tepuk hasil. tangan dia. Kemana perginya tuh? Ke situ sambung aja. Iya. Ke situ. Apa tulisannya tuh? Connect. Oh, Jadi iya. biasa dia itu kalau kita mau connect asid bikarbonat nunggu dia minta dulu. Kita udah minta, kita bisa pasang. BPJS full. Cuma selisih 300.000. Di konsumen nggak tahu ya 2 juta. Di tetangga sebelah mahal loh. Katanya sebelah. Tetangga sebelah 1-2. HD dari beberapa mesin yang Iya. saya udah survei, HDF dan HFR mereka itu selangnya beda. Jadi device-nya beda. Kalau kita kan device sama, cuma ada tambahan aja. Gitu. Jadi kalau dari segi bisnis sih modalnya tambah dikit doang. Oke, biar dia mixing dulu asid bikarbonat air RO-nya di mixing menjadi cairan dialisa. Kita tunggu sampai nilai konduktivitinya stabil. Yang itu nggak disambung Mbak. Enggak. Di bawah, yang di bawah. Nah, untuk framingnya kan biasanya kalau sampai kayak gini kita Untuk kayak yang gitu. Nah, kalau di Nggak ada, HDF bukan framingnya kita makan, tunggu apa? dia nyuruh. Perginya kemana? Bukan makan ini. Yang warna putih. Iya. Udah gitu udah ya tinggalin udah gitu bisa karena untuk ultra pure water itu dia kayak diproduksi dulu gitu. Gitu kira-kira udah siap baru nanti dia akan suruh kita untuk ayo framing. 2 kali lipat. Agak krisis pertanyaan. Mau tanya, kadang kan ada variasi yang kayak gini. Pas kita hidupin mesin, langsung connect sih kita harus sama bikarbonat. Iya. Go. Atau kita tunggu perintah. Bisa boleh. Kalau untuk ini sama. Idealnya seperti apa? Idealnya kalau kita menunggu mesin, kalau mesin Bibron namanya Dialog Plus. Kenapa dia kasih petunjuk supaya tidak ada lupa. Nah, tapi kalau untuk pasang, begitu kita nyala mesin, untuk pasang itu boleh langsung, mempercepat proses. Nah, Terus
Cuma di sini previewnya sama, yang agak sedikit beda ini ada tambahan menu untuk HDF. Yang lain kan sama nih, yang lain sama. Di sini menu HDF. Nah, kita langsung menu masuknya ke HDF. Jadi biar si mesin preparingnya HDF. Yang lain-lain sama, mau masukin nama di sini, begitu sama sih. Kemudian kalau mau pilihan pre-dilution, ini tinggal pencet pre-dilution. Kalau teman-teman ada dokternya ada yang order, saya maunya HF saja, tinggal pencet HF. Kalau mau HDF, tinggal pencet HDF. Mau HD, berarti nggak usah dipencet semuanya. Kemudian ini substitusi flow, kemudian dialisa flow. Ini juga kita setting. Ini 14 liter substitusi volume. Ini kita bisa setting 20 liter di sini. Nah, akan pengaruh juga ke substitusi flow. Jadi ini teman-teman lihat, ini akan otomatis kalau kita naikin atau turunin, dia akan otomatis. Jadi kita nggak perlu hitung satu-satu. Dialisa flow-nya ini juga sama, sesuai order. Kalau kita biasa pakai HD 500, di sini bisa 500, bisa 600, tergantung kita kebutuhan. Kemudian nanti blood flow-nya begitu jalan, nah ini ada UF ratio. Nah, UF ratio-nya ini yang nanti akan menghitung secara otomatis. Kalau untuk penarikan, misalnya ini kita buat tuan tes aja ya. Nanti Tuan Bambang, yang namanya Bambang marah. Kalau saya bilang Pak Jimin, nanti saya dibully sama Army. Ini Pak Jimin. Anaknya Army. Nah, misalnya gini, kemudian kita setting Ini jongkok. UF-nya sama 2000 atau mau berapa? 3000 5 jam. sama. Kita setting seperti biasa. Ini 4 jam, kita bikin 5 jam. Oke. Kemudian dia akan kasih tahu substitusi volume sudah berubah. Ini dia akan menyesuaikan. Nanti begitu jalan dia akan keluar persen, karena persentase ini dia si mesin ini akan mengukur kekuatan si dialiser juga dengan waktu dan juga dengan substitusi volume maksimalnya. Ini apalagi yang kita mau setting, heparin. Ini juga perlu setting heparin. Hati-hati, di sini resiko clotting tinggi. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak bisa menggunakan heparin, itu menjadi warning buat kita. Diusahakan pasien-pasien yang flow-nya bagus, kemudian bisa pakai heparin. Yang tingginya bisa tinggi dan pakai heparin kalau post, karena resiko clottingnya tinggi. Ini heparin, karena kita cuma mainan, kita nggak usah pakai heparin aja. Atau mau pakai? Boleh. Heparin ini sama, stop time-nya 1 jam. Ingat ya teman-teman, yang dimasukin stop time, bukan running time. Nanti dimasukinnya 4. Stop Berarti time. yang masuk cuma 1 jam. Kalau tahu pas ada selesai, kok masih penuh sih. Di mesinnya Libron hitungnya stop time. Kalau di mesin tetangga dia running time. Tetangga bukan yang di situ loh, saya nggak, tangga kan di sono sebelah rumah. Bukan teman kita satu ruangan. Ya di sana. Kan kayak kita kan satu ruangan temen. Satu ruangan. Maaf ya, maaf Pak. Emang kalian jadi teman kalian loh. Jadi ini Itu bisa juga profiling atau SEO. bisa, kalau misalnya teman-teman mau profiling juga kita tinggal setting profile. Ini kita bisa kita profile. Ya, ini HDF, HF. SU. Cuman tidak bisa sequential ultrafiltrasi. Karena gini Kak, gini
Kalau SU, balik lagi, SU itu kan pengambilan cairan tanpa cuci. Sedangkan kalau HDF apa tadi? Clearance kan. Jadi kan itu kontra kan. Jadi kalau kita, jadi ngapain SU ditaruh di sini? Gitu. Jadi memang kita benar-benar maksimalkan clearance-nya. Itu kalau cuma mau tarik air doang mah pakai HD aja, murah, ngapain pakai HD? Ada tanya lagi, jadi settingannya sama kayak HD, untuk UF-nya juga sama 3.000. Jadi jangan dipikir UF-nya oh jadi 20.000 gitu. Jangan. UF-nya tetap 3.000, tapi yang di HDF substitusi volumenya yang kita rubah. Jadi penarikan HD mah tetap penarikan HD, substitusi lainnya begitu masuk nanti dia keluar. Ini 25 liter. Dari settingan mesinnya. Dari tadi kita setting 20, kemudian kita setting lagi UF, waktu segala macam. Karena waktunya panjang, maka si mesin ini juga sama akan menghitung otomatis untuk memaksimalkan terapi. Jadi sama si mesin tadi langsung dinaikkan jadi 25. Tapi nanti kalau misalnya 25 ternyata UF rasionya terlalu tinggi, ini bisa kita turunin lagi. Menyesuaikan. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, kapan sih saya harus pakai 20 liter, kapan sih kita setting betul. Jadi kita patokannya dari situ teman-teman. Nanti ada namanya flow ratio. Nah, rasio ini yang kita pertahankan antara 25% sampai dengan 30%. Nanti jumlah liter substitusinya itu akan dihitung secara otomatis gitu. Jadi berbeda pasien, berbeda kondisi, nanti berbeda juga bisa substitution volumenya, tetapi yang kita pastikan adalah rasionya. Golden ratio itu antara 25 dan 30, segitu aja gitu. Yang lain-lain nanti ngikutin dari perhitungan otomatis di mesinnya gitu. Please connect your listen public. Jangan di enter dulu. Iya betul. Berantem nih. Aku tombak. Jangan lupa merah ke merah, biru ke biru, karena dari seri yang baru tidak ada color mati. Di sini juga ada petunjuk pemasangan T-nya dan ini. Jadi T-nya ini masuk ke yang putih di sini. Ini dibuka aja, tekan. Ya. Di sini teman-teman kalau lupa diurutin aja dari atas. Connect kan abis pasang kopling, kemudian connect venous line ke substitution port blue. Jadi yang vena Biru ke titik biru. Nggak perlu lagi makan. Ini ditekan. Ya. Kemudian ininya. Kemudian yang kedua connect substitution line to substitution port white. Ini substitusi line ke yang putih. Oke. Kemudian connect arterial line T ke substitution line. Yang merah ke T. Gitu. Jadi Sini. di sini nanti produksi ngisi ke sini. Jadi teman-teman nggak kan biasanya kita ngisi NaCl kan. Ini kita isi ke T. Kalau dialisernya Rius, Pak, prosesnya sama aja. Rius untuk HDF. High flux. Sorry ya guys, high flux. High flux dari Rius guys. High flux dari Rius guys. Udah pasang semua seperti maksudnya, baru kita pencet Si mesin akan melakukan auto priming. Jangan lupa klem-klem jangan di klem. Klem heparin tutup nggak Pak? Heparin tetap diklem karena kan belum dipakai. Yang ke sensor yang tidak dipakai itu diklem. nih, ini dia kan udah mulai produksi dan mengisi line merah. Jadi
Jadi kalau awal pertama itu dia produksi dikeluarin masuk ke sini, kemudian nyambung ke merah, didorong airnya untuk ngisi semua. Jadi nanti udaranya tuh masuk ke sini teman-teman, kebuang, kedorong ke dalam mesin, dibuang. Gitu. Berarti punya mesin ini kan dia single loop. Yes, ya. Berarti langsung sok kirim ke dalam gitu kan tanpa ada priming luar kan berarti. Iya. Priming luarnya kayak gini, ini priming luar nih, tapi tertutup gitu. Diisi biar udara. TB-nya berapa? Yang di rumah sakitnya pakai manual, mohon maaf kita di sini pakai otomatis ya. Aduh, mohon maaf ya bang, kita nggak perlu balik-balik bang. Di sini pakai single use Darius. Maaf ya. Bentar. Nih, ini S3 Teknik Marketing. Jadi pengisian ini biasanya 2/3 2/3 atau sekitar 2 cm dari ujung atas. Kalau kira-kira udah turun ya udah tinggal dinaikin aja. Ya, pada nanya lu udah kasih lemon. Bang Pil aku nggak beli loh. Aku nggak beli gitu loh. Yang punya lipo loh. Yang punya lipo kileso. Ini karena pakai bekas ya, jadi udaranya agak banyak. Yang sebelum yang ini nggak Ya berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia lagi isi line kak. Kan dia keluar terus ke T ke merah. Nanti begitu prosesnya jalan, merah ini kan ke pasien. T-nya ditutup, jadi airnya ke sini, masuk ke sini. Gitu. Jadi kenapa pumpnya belum jalan? Karena dia belum masuk ke sini, tapi masih baru untuk priming, untuk priming dulu. Apa tuh? Biru. Bocor nih tes kurang mantep. Iya. Cerut. Kurang mantep. Ya. Sebenarnya sih kenapa teman-teman kan kadang kalau framing lama nih pakai 150 gitu kibinya. Sebenarnya 150 masih oke sih, cuman kalau misalnya ngikutin bukan SOP, anjuran kita pakai 100. Kenapa? Terutama pakai Diaka Pro. Diaka Pro itu wallnya lebih tipis, hollow fibernya lebih tipis dindingnya, kemudian dia berlekuknya lebih banyak. Yang waktu pertama aku bilang